Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Di kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah penuh air mata dan perjuangan, berjudul, Siapa Aku di Mata Mereka? Kisah Pilu Arif, anak yang dicap haram. Cerita ini bukan hanya sekadar kisah biasa, tapi sebuah perjalanan hidup yang akan membuat hati kita terenyuh, teringat pada arti kasih sayang, dan betapa beratnya perjuangan seorang anak yang mencari jati dirinya di tengah stigma dan pandangan sinis masyarakat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan tombol like, tinggalkan komentar terbaik kalian, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna berikutnya di channel ini. Semoga setiap yang menonton diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah, dan hati yang selalu dipenuhi dengan kasih sayang. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu memerah, matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan kelapa yang berderet di ujung kampung. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah sehabis hujan. Di sebuah rumah kecil berdinding papan yang catnya sudah mengelupas, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun duduk termenung di depan pintu. Namanya Arif. Matanya yang bulat tampak kosong, bibirnya terkatup rapat, seolah menahan kata-kata yang ingin keluar. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak kampung lain tertawa riang, bermain layang-layang di lapangan. Namun telinga Arif lebih jelas menangkap ejekan yang menusuk hatinya. Itu dia, anak tanpa bapak, teriak salah seorang anak sambil menunjuknya. Gelak tawa pun pecah. Jangan main sama dia, nanti kita juga jadi anak haram, timpal anak lainnya, diikuti derai tawa kencang. Arif menundukkan kepala. Tangannya meremas ujung celananya yang lusuh. Wajahnya memerah menahan malu. Air mata sebenarnya sudah menggenang di sudut matanya, tapi ia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan. Ia tahu, kalau menangis, ejekan mereka akan semakin menjadi-jadi. Namun semakin ia berusaha tegar, semakin dalam kata-kata itu menancap. Pintu rumah berderit. Ibunya, Siti, keluar dengan wajah lelah setelah seharian mencuci baju tetangga. Rambutnya terurai acak-acakan, bajunya basah sebagian, dan tangannya yang keriput masih basah oleh sisa air sabun. Ia melihat anaknya yang murung, lalu berjalan pelan mendekat. Arif, kenapa duduk sendiri di sini? Nak, suaranya lembut, berusaha setenang mungkin. Arif menggeleng. Tidak apa-apa, Bu, jawabnya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Siti menatap dalam wajah anaknya. Ia tahu persis ada yang disembunyikan. Perlahan, ia berjongkok di depan Arif, mencoba menyamakan tinggi mata mereka. Kamu habis diganggu lagi, ya? Tanyanya pelan. Kali ini, air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh juga. Arif terisak, bahunya bergetar. Mereka bilang aku anak haram, Bu. Mereka bilang aku nggak punya bapak. Kenapa mereka selalu bilang begitu? Siti menarik napas panjang, menahan sesak di dadanya. Ia ingin marah, ingin membela anaknya di depan semua orang kampung, tapi ia tahu mulut orang tidak bisa dibungkam semudah itu. Dengan tangan gemetar, ia memeluk erat tubuh kecil Arif. Arif, dengarkan ibu, katanya sambil menahan tangis. Kamu bukan salah siapa-siapa. Kamu tidak pernah salah hanya karena kamu lahir. Jangan dengarkan kata-kata mereka, Nak. Kamu berharga. Kamu cahaya dalam hidup ibu. Arif terdiam di dalam pelukan itu. Hidungnya menempel di bahu ibunya, mencium bau sabun dan keringat yang bercampur jadi satu. Ada hangat yang menenangkan, tapi hatinya masih bergemuruh. Ia ingin percaya kata-kata ibunya, namun suara ejekan anak-anak kampung terus bergema di kepalanya, seolah tidak mau hilang. Siti melepaskan pelukan, menatap mata anaknya dengan tatapan penuh kasih. Janji sama ibu, ya, jangan pernah merasa rendah diri. Kamu harus kuat. Kamu harus jadi anak yang berani. Dunia memang kejam, tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Arif hanya mengangguk pelan. Matanya masih sembab, tapi di balik tatapan itu ada sesuatu yang bergejolak. Campuran antara sakit hati, kebingungan, dan pertanyaan besar yang tidak bisa ia jawab. Pertanyaan yang akan terus menghantuinya hingga dewasa nanti. Siapa aku di mata mereka? Dan di balik keheningan sore itu,
Dengan suara jangkrik mulai terdengar dari semak-semak, Arif menatap langit yang perlahan gelap, seolah mencari jawaban di antara awan yang bergerak lambat. Namun jawaban itu tidak datang. Hanya sunyi yang terasa berat, meninggalkan luka pertama yang tak pernah ia pilih. Hari itu langit mendung, awan kelabu menggantung rendah di atas kampung. Arif, yang kini sudah berusia 13 tahun, berjalan pulang dari sekolah dengan langkah gontai. Tas lusuh di punggungnya terasa berat bukan karena buku-buku di dalamnya, melainkan karena beban hati yang tak kunjung lepas. Jalan tanah becek setelah hujan membuat sepatunya kotor. Setiap pijakan menimbulkan suara, ciplak-ciplak, yang entah mengapa terdengar seirama dengan detak jantungnya yang resah. Di tikungan jalan, beberapa anak sebayanya sudah menunggu. Mereka bersandar di pagar bambu, wajahnya penuh senyum mengejek. Salah satu dari mereka, Dani, melangkah maju sambil menyeringai. Lihat siapa yang datang. Anak tanpa bapak. Mau pulang ke rumah siapa? Rif, kamu kan gak punya rumah yang benar, katanya sambil tertawa keras. Anak-anak lain ikut tertawa, menepuk bahu satu sama lain, seolah hinaan itu lelucon yang sangat lucu. Arif berhenti sejenak, menunduk, berusaha melewati mereka tanpa menanggapi. Namun langkahnya langsung terhenti ketika suara lain menyusul. Rif, katanya bapakmu gak jelas. Ya? Siapa sih? Tukang beca? Kuli bangunan? Atau jangan-jangan, kamu gak tahu siapa bapakmu sendiri? Tanya Rian dengan nada pura-pura penasaran. Suasana mendadak ramai dengan tawa meledek. Salah satu anak sampai menirukan suara bayi sambil berkata, gimana coba rasanya lahir tanpa bapak? Kasihan ya, gak ada yang ngakuin. Arif mengepalkan tangan. Wajahnya memanas, bukan hanya karena malu, tapi juga marah. Namun di balik amarah itu ada ketakutan. Ketakutan kalau ia melawan, ejekan itu akan semakin parah. Ia menatap tanah, suaranya serak ketika akhirnya bersuara. Sudah, jangan ganggu aku. Dani mendekat, menepuk bahu Arif keras-keras sampai tubuhnya sedikit terhuyung. Kenapa? Marah? Mau nangis? Ayo, coba nangis. Biar kita lihat anak haram kalau nangis kayak gimana. Arif menggigit bibir bawahnya, menahan perasaan yang bergemuruh. Matanya berkaca-kaca, tapi ia paksa menatap lurus ke depan. Tubuhnya kaku, seperti sedang menahan badai besar di dalam hati. Aku bilang jangan ganggu aku, teriaknya tiba-tiba, suaranya pecah, membuat anak-anak lain terkejut sesaat. Namun bukannya takut, tawa justru makin keras. Wow, marah dia. Anak haram bisa marah juga ternyata. Mereka bertepuk tangan, bersiul-siul mengejek. Arif tak tahan lagi, ia berlari secepat mungkin, meninggalkan kerumunan itu. Langkahnya tergesa, air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Jalanan yang becek membuat bajunya kotor, tapi ia tak peduli. Yang ia tahu hanyalah ia ingin secepat mungkin sampai di rumah, di tempat ibunya menunggunya. Saat sampai di depan rumah, napasnya terengah-engah. Ia mendorong pintu kayu yang sudah lapuk itu dengan kasar, lalu menutupnya kuat-kuat. Suara pintu berderak keras, mengejutkan ibunya yang sedang melipat pakaian. Arif? Kenapa? Nak, kamu kenapa mukamu merah begitu? Arif terdiam, bibirnya bergetar. Ia ingin cerita, tapi kata-kata tak keluar. Yang terdengar hanya isak tertahan, bahunya naik turun menahan tangis. Ibunya segera menghampiri, meletakkan pakaian ke samping, lalu memeluk anaknya erat-erat. Sudah, nak, tenang dulu. Ceritakan sama ibu, ada apa di sekolah? Arif akhirnya pecah. Ia menangis keras, menenggelamkan wajah di dada ibunya. Mereka bilang aku anak haram lagi, Bu. Mereka bilang aku nggak punya bapak. Kenapa, Bu? Kenapa mereka selalu bilang begitu? Apa aku memang salah lahir ke dunia ini? Suasana hening sesaat. Hanya terdengar suara hujan rintik-rintik yang kembali turun di luar, menimpa genteng seng rumah mereka dengan bunyi tik, tik, tik yang monoton. Siti menggigit bibir, matanya ikut berkaca-kaca, tapi ia mencoba tetap kuat di depan anaknya. Arif, dengarkan ibu. Kamu tidak salah. Kamu tidak pernah salah. Yang salah itu mereka yang tidak bisa melihatmu sebagai manusia.
Jangan pernah percaya kata-kata mereka. Arif mendongak, matanya merah, wajahnya penuh kebingungan. Tapi, Bu, kalau aku benar-benar nggak punya bapak, terus aku ini siapa? Aku ini apa, Bu? Siti tercekat. Pertanyaan itu seperti pisau yang menembus jantungnya. Ia tidak punya jawaban yang bisa benar-benar menenangkan anaknya, tidak malam itu, tidak di usia sekecil itu. Ia hanya bisa memeluk lebih erat, seolah pelukan itu bisa menjadi jawaban yang tak mampu ia ucapkan. Malam turun pelan di kampung kecil itu. Lampu minyak di ruang tamu rumah kayu sederhana menyala redup, cahayanya berkelip-kelip tertiup angin yang masuk dari sela dinding papan. Arif duduk di lantai, bersandar pada tembok, masih dengan wajah sembab setelah menangis. Tangannya memainkan sudut baju sekolah yang sudah kusam, pikirannya penuh pertanyaan yang tidak mampu ia mengerti. Siti, ibunya, baru saja selesai menjemur cucian terakhir yang ia kerjakan sore tadi di rumah majikan. Pakaian itu berat dan tangan tuanya semakin keras karena deterjen, tapi ia tetap memaksa. Ia masuk rumah dengan langkah pelan, menatap anaknya yang murung. Senyum kecil ia paksakan di wajahnya, meski hatinya ikut terluka. Arif, panggilnya lembut. Kamu sudah makan? Ibu bawa sayur dari rumah Bu Lilis, katanya ini lebih buat kamu daripada buat ibu. Arif hanya menggeleng, matanya masih menatap lantai. Siti mendekat, duduk bersila di samping anaknya. Tangannya mengusap kepala Arif perlahan, jemari kasarnya menyisir rambut hitam anak itu. Nak, kamu tahu nggak? Buat ibu, kamu adalah alasan ibu tetap bisa berdiri sampai hari ini. Kalau nggak ada kamu, mungkin ibu udah lama menyerah sama hidup. Arif mengangkat wajahnya, matanya masih merah, tapi kini menatap ibunya penuh bingung. Tapi Bu, orang-orang bilang aku ini aib. Mereka bilang aku nggak seharusnya ada. Kalau aku nggak ada, mungkin ibu nggak akan dibicarakan orang, nggak akan dihina. Siti terdiam. Wajahnya menegang sesaat, matanya berkaca-kaca. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab, suaranya bergetar. Jangan pernah bilang begitu lagi, Arif. Kamu dengar ibu? Arif menelan ludah, mengangguk pelan. Iya, Bu. Siti meraih tangan anaknya, menggenggam erat seolah takut kehilangan. Kamu bukan aib. Kamu bukan dosa. Kamu adalah anugerah yang Allah titipkan untuk ibu. Mereka boleh bilang apa saja. Mereka boleh tertawa, boleh menunjuk-nunjuk kita. Tapi mereka tidak tahu apa yang ibu rasakan setiap kali melihat kamu tersenyum. Itu hadiah terbesar dalam hidup ibu. Air mata Arif menetes lagi. Kali ini bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena hangatnya kata-kata ibunya. Ia memeluk ibunya erat, wajahnya tenggelam di bahu Siti. Aku sayang ibu, tapi aku capek. Bu, aku capek dibilang anak haram terus. Siti membalas pelukan itu dengan kuat, seolah ingin melindungi Arif dari seluruh dunia. Ibu juga capek. Nak, ibu capek dengar orang bicara sembarangan. Tapi kita nggak bisa tutup mulut orang. Yang bisa kita lakukan cuma satu, membuktikan kalau kita bisa hidup terhormat, walau mereka nggak percaya. Di luar, angin malam berembus, membawa suara jangkrik bersahut-sahutan. Bau tanah basah masih terasa dari halaman, bercampur dengan aroma kayu bakar yang terbakar dari rumah tetangga. Suasana sederhana itu justru membuat keheningan semakin terasa berat. Arif menatap mata ibunya. Bu, apa aku harus selalu kuat? Padahal aku pengen banget marah. Pengen teriak. Pengen bilang ke mereka kalau aku juga manusia. Siti tersenyum tipis, lalu menepuk pipi anaknya lembut. Marah itu wajar. Nangis juga wajar. Tapi jangan pernah biarkan kemarahanmu bikin kamu sama seperti mereka. Kamu harus jadi lebih baik. Kamu harus buktikan kalau kamu bukan seperti yang mereka katakan. Arif mengangguk, meski hatinya masih berat. Pelukan hangat ibunya malam itu menjadi satu-satunya tempat ia bisa merasa aman. Namun jauh di lubuk hatinya, pertanyaan yang sama terus bergaung tanpa henti. Pagi itu udara dingin menusuk dari celah-celah dinding papan rumah. Embun masih menempel di daun pepaya di halaman, ayam tetangga sudah berkokok, dan suara sepeda motor lalu lalang di jalan kampung terdengar jelas dari kejauhan. Arif baru saja selesai menimba air di sumur belakang, keringat bercucuran di dahinya meski udara masih pagi.
Ia menaruh ember di dapur, lalu menoleh ke arah kamar ibunya. Suara batuk terdengar keras, parau, dan panjang. Bukan batuk biasa, melainkan batuk yang membuat dada ikut bergetar dan napas tersengal. Arif berlari kecil ke kamar, membuka pintu pelan. Di dalam, Siti terbaring di atas tikar tipis. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan tubuhnya tampak lemah. Tangan kurusnya menggenggam dada, berusaha menahan sesak. "Bu, ibu kenapa?" Arif panik, duduk di sampingnya. Siti mencoba tersenyum tipis meski wajahnya jelas menahan sakit. "Ibu nggak apa-apa, Nak, cuma batuk biasa," katanya pelan. Arif menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Enggak, Bu, ini bukan batuk biasa. Ibu sudah sering begini, sejak kemarin malam juga ibu nggak bisa tidur, kan?" Siti terdiam, lalu batuknya kambuh lagi. Kali ini lebih keras, hingga membuat tubuhnya bergetar hebat. Arif buru-buru menopang tubuh ibunya dengan bantal lusuh. "Bu, tolong jangan paksa diri ibu. Kalau ibu terus kerja cuci baju, nanti malah makin sakit." Suaranya bergetar penuh kekhawatiran. Siti menggeleng pelan, menatap anaknya dengan mata sayu. "Arif, kalau ibu berhenti kerja, kita makan apa? Kamu juga butuh biaya sekolah. Obat pun mahal. Kalau ibu nggak kerja, gimana kita bisa bertahan?" Arif menunduk, menggigit bibirnya. Ia tahu ibunya benar. Ia tahu hidup mereka hanya bergantung dari uang hasil cuci baju, dan kadang-kadang jadi buruh kebun. Tapi melihat ibunya terus-menerus sakit, hatinya seperti diremas. "Aku bisa kerja, Bu," katanya tiba-tiba, suaranya tegas meski matanya masih berkaca-kaca. "Aku nggak usah kuliah dulu. Aku bisa jadi kuli, bisa angkat-angkat barang di pasar. Aku kuat kok, Bu. Yang penting ibu sembuh." Siti tersentak, wajahnya langsung berubah sendu. "Arif, jangan begitu. Ibu nggak mau kamu korbankan masa depanmu. Kamu harus tetap sekolah. Kamu harus punya hidup yang lebih baik dari ibu." Arif menggeleng keras. "Hidupku nggak ada artinya kalau ibu terus sakit. Aku nggak peduli, Bu. Aku cuma mau lihat ibu sehat." Suaranya pecah, matanya akhirnya tak mampu menahan air mata. Siti terdiam lama, menatap wajah anaknya. Ada perasaan bangga sekaligus sedih yang bercampur jadi satu. Bangga karena anaknya begitu berbakti, tapi juga sedih karena anak sekecil itu harus memikul beban hidup yang terlalu berat. Ia mengusap pipi Arif, menyeka air mata anaknya dengan jemari kurusnya. "Kamu anak yang kuat, Arif. Ibu bersyukur punya kamu. Tapi janji sama ibu, jangan pernah berhenti bermimpi." Arif menggenggam tangan ibunya, merasakan dinginnya kulit yang kehilangan tenaga. "Aku janji, Bu, tapi tolong jangan tinggalin aku. Aku nggak sanggup sendirian." Di luar, awan mendung perlahan menutupi matahari. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan di halaman bergoyang-goyang. Suasana kamar yang pengap semakin menyesakkan dada. Arif menatap wajah ibunya yang semakin pucat, dan di hatinya muncul rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Siang itu matahari terasa menyengat, membakar tanah jalan kampung hingga menimbulkan debu yang berterbangan setiap kali ada motor lewat. Arif berjalan dengan langkah berat menuju rumah besar bercat putih di ujung gang, rumah pamannya, adik kandung ibunya. Pintu besi rumah itu tampak kokoh, jauh berbeda dengan pintu rumah kayu rapuh yang setiap hari ia buka. Dadanya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan hanya karena panas, tetapi juga karena rasa gugup yang menghantui. Ia berdiri sejenak di depan pagar, menatap halaman luas dengan tanaman hias rapi di pot-pot besar. Sungguh berbeda dengan halaman rumahnya yang hanya ditumbuhi rerumputan liar. Tangannya terangkat ragu-ragu untuk mengetuk pagar. Suaranya bergetar saat bergumam sendiri, "Aku harus berani, demi ibu. Mungkin mereka bisa menolong." Arif akhirnya memberanikan diri memanggil, "Paman, Tante." "Ini Arif." Suaranya cukup keras, tapi bergetar. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar, mengenakan daster bersih. Wajahnya teduh tapi matanya langsung berubah dingin saat melihat siapa yang berdiri di depan pagar. Bibinya, Mariam, membuka pintu pagar hanya sedikit, cukup untuk berdiri di sana. "Arif, ada apa kamu datang ke sini?"
tanyanya dengan nada datar. Arif menunduk, kedua tangannya saling meremas. Bu, Tante, Ibu sedang sakit parah. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku minta tolong, kalau bisa, bantu Ibu. Untuk biaya rumah sakit, atau sekadar obat. Bibi Maria menarik napas panjang, menatap Arif dari ujung kepala sampai kaki dengan sorot mata yang membuat anak itu merasa seperti makhluk asing. Arif, kamu tahu kan, kami sudah lama tidak ikut campur urusan ibumu. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Dan sekarang, itu akibat dari pilihan itu. Arif mendongak, wajahnya memerah. Tapi ibu sakit, Tante. Dia nggak bisa kerja lagi. Aku sudah berusaha kerja serabutan, tapi nggak cukup. Aku mohon, ibu butuh pertolongan. Suara langkah berat terdengar dari dalam. Pamannya, Harun, keluar dengan kemeja rapi, wajahnya keras, alisnya tebal. Ia berdiri di samping istrinya, menatap Arif dengan tatapan tajam. Apa ini, Arif? Kenapa kamu kesini? Arif menelan ludah, suaranya serak. Paman, ibu sakit. Aku mohon, Paman, bantu kami. Ibu butuh pengobatan. Harun mendengus, lalu menyilangkan tangan di dada. Sakit? Itu urusan dia. Dia yang bikin masalah, dia yang harus tanggung. Dulu sudah kami peringatkan, jangan bikin malu keluarga. Tapi dia keras kepala. Dan sekarang, kamu datang minta tolong? Tidak, Arif. Jangan harap. Arif terdiam, matanya berkaca-kaca. Paman, ibu nggak pernah salah karena melahirkan aku. Aku nggak minta dilahirkan begini. Tapi ibu nggak pantas disiksa begini. Tolonglah. Suara Arif pecah, isakannya menahan di tenggorokan. Namun Harun tetap berdiri kaku, wajahnya dingin. Arif, kamu dengar baik-baik. Selama kamu masih jadi anak haram, kamu tidak akan pernah jadi bagian dari keluarga ini. Jangan datang lagi bawa masalah. Pulanglah. Arif terhuyung, langkahnya mundur, matanya panas oleh air mata yang akhirnya tak bisa dibendung. Bibinya menutup pintu pagar pelan tapi tegas, seolah menutup semua harapan yang masih ia genggam. Suara gesekan besi pagar menutup terdengar seperti palu godam di telinganya. Arif berdiri mematung beberapa saat di depan pagar, tubuhnya gemetar. Suara kendaraan yang lalu lalang, anak-anak kecil berlari di jalan, semua terdengar samar-samar. Yang terasa hanya perih yang menyesakkan dada. Ia ingin berteriak, ingin menghantam pagar itu, tapi tubuhnya kaku. Sore itu langit berwarna kelabu, awan menumpuk rendah seperti hendak jatuh menimpa bumi. Arif berjalan pulang dengan langkah gontai. Debu jalanan menempel di celana lusuhnya, dan mata yang sembab membuat pandangan kabur. Setiap langkah terdengar berat, seakan tanah menahan kakinya agar tidak bergerak. Sesampainya di rumah, suara batuk panjang menyambutnya dari dalam. Ia buru-buru masuk, dan mendapati ibunya duduk di ranjang reot, tubuhnya bergetar, wajah pucatnya basah oleh keringat. Arif segera mendekat, meraih tangan ibunya yang dingin. Ibu, aku sudah coba, aku sudah ke rumah Paman Harun. Suara Arif bergetar, tangannya gemetar menggenggam tangan ibunya. Siti menatap anaknya dengan mata sayu, ada cahaya lemah tapi penuh kasih. Arif, kenapa wajahmu seperti itu? Mereka menolak. Ya? Tanyanya lirih, seperti sudah tahu jawabannya. Arif menunduk, air matanya menetes ke punggung tangan ibunya. Mereka bilang kita bukan keluarga. Mereka tidak mau membantu. Bahkan, Paman bilang aku anak haram. Bu, aku bukan siapa-siapa. Siti terdiam sesaat. Senyum getir muncul di bibirnya, tapi matanya berkaca-kaca. Ia mengusap rambut Arif dengan tangan gemetar. Nak, jangan dengarkan mereka. Kamu bukan salah. Kamu bukan aib. Kamu anugerah Allah untuk ibu. Arif mengangkat wajah, menatap ibunya dengan mata basah. Tapi kenapa semua orang lihat aku seolah aku ini dosa yang berjalan? Bu, aku capek. Aku marah. Aku malu. Kenapa aku harus lahir begini? Siti menarik napas berat, lalu batuk panjang hingga tubuhnya terguncang. Arif panik, menepuk-nepuk punggung ibunya. Bu, ibu jangan ngomong dulu, istirahatlah.
Aku nggak kuat lihat ibu begini. Setelah batuk mereda, Siti menatap anaknya lagi. Arif, dunia memang kejam pada kita. Tapi ibu percaya, Tuhan tidak pernah salah. Kamu lahir bukan untuk jadi hinaan. Kamu lahir untuk jadi kuat, lebih kuat dari mereka yang menghina. Janji sama ibu, jangan pernah anggap dirimu rendah. Arif menangis terseduh, memeluk tubuh ibunya yang kurus. Aku janji, Bu, tapi aku takut kehilangan ibu. Aku nggak bisa sendiri. Hening sejenak. Angin sore masuk lewat jendela, membawa aroma tanah basah dari hujan rintik yang mulai turun di luar. Hanya suara hujan yang menemani pelukan itu. Tapi di balik suara hujan, dada Arif bergetar oleh firasat buruk, bahwa waktu ibunya mungkin sudah tidak banyak lagi. Malam itu rumah kecil mereka diselimuti udara pengap. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan bau tanah basah yang menembus dinding bambu. Lampu minyak di pojok kamar berkelip-kelip, cahayanya redup, seperti ikut melemah bersama tubuh Siti yang terbaring di atas ranjang tipis. Arif duduk di sisi ranjang, kepalanya bersandar di tepi kasur. Matanya merah, tubuhnya lelah, tapi ia memaksa tetap terjaga. Dari bibir ibunya keluar suara nafas pendek-pendek, berat, seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan panjang. Tiba-tiba, Siti membuka mata perlahan. Tatapannya kosong sejenak, lalu menemukan wajah Arif. Senyum tipis muncul, meski sangat lemah. Arif, masih bangun? Ibu suruh tidur. Nak? Arif cepat-cepat menggeleng, suaranya serak. Aku nggak mau tidur. Bu, aku takut kalau aku pejamkan mata, besok aku nggak bisa lihat ibu lagi. Air mata tipis membasahi sudut mata Siti. Ia mengulurkan tangan, meski gemetar, untuk mengusap pipi anaknya. Kamu ini selalu khawatirkan ibu, padahal ibu yang seharusnya khawatirkan kamu. Arif, ibu cuma punya satu penyesalan. Arif menatap ibunya dengan gugup, suaranya terguncang. Apa itu, Bu? Jangan bilang apa-apa yang aneh-aneh, ya? Aku nggak siap dengarnya. Siti menarik napas dalam, lalu batuk keras, membuat tubuhnya terguncang. Arif panik, memegangi bahunya. Setelah beberapa detik, batuk itu reda, dan Siti kembali berbicara dengan suara parau. Penyesalan ibu nggak bisa kasih kamu kehidupan yang layak. Ibu nggak bisa lindungi kamu dari ejekan orang. Maafkan ibu, Nak. Arif langsung menggeleng keras, suaranya pecah. Jangan bilang begitu. Aku nggak pernah nyalahin ibu. Kalau orang hina aku, biar saja. Aku kuat, Bu. Tapi aku nggak bisa kalau harus kehilangan ibu. Aku cuma punya ibu, cuma ibu. Hening menekan ruang itu. Hanya terdengar suara detak hujan yang menetes dari atap bocor, jatuh ke ember tua. Tik, 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 seolah menghitung detik-detik yang tersisa. Siti tersenyum lagi, senyum paling tulus sekaligus paling menyakitkan. Arif, kalau nanti ibu nggak ada, janji, jangan berhenti hidup. Jangan biarkan kata-kata mereka jadi kenyataan. Kamu bukan anak hina, kamu anakku, darah dagingku, dan aku bangga padamu. Air mata Arif jatuh deras, tubuhnya gemetar. Ia menggenggam tangan ibunya sekuat mungkin, seolah genggaman itu bisa menahan roh agar tak pergi. Aku janji, Bu, aku janji akan kuat. Tapi, jangan tinggalkan aku sekarang. Tolong jangan. Udara dini hari terasa dingin menusuk. Langit di luar jendela bambu tampak labu, masih tersisa sisa hujan semalam. Ayam jantan belum juga berkokok, seolah alam enggan menyambut pagi itu. Di dalam kamar sempit itu, suasana lebih sunyi dari biasanya. Lampu minyak bergoyang kecil karena angin yang menyelinap lewat celah dinding, membuat bayangan wajah Arif dan Siti bergetar samar. Siti berbaring semakin lemah. Bibirnya pucat, napasnya terputus-putus, seperti api kecil yang hampir padam. Arif duduk di samping, matanya sembab, wajahnya basah oleh air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Jemarinya menggenggam tangan ibunya erat, begitu erat sampai sendinya memutih. Ibu, jangan pergi, ya? Aku masih butuh ibu. Suara Arif pecah, hampir tak terdengar. Siti menoleh perlahan, meski matanya berat untuk terbuka. Ada sisa senyum di bibirnya, samar,
namun penuh kasih sayang. "Nak, dengarkan ibu baik-baik, hidup ini keras, tapi kamu harus lebih keras dari mereka. Kamu harus berani berdiri sendiri, meski orang lain menjatuhkanmu." Arif menggigit bibir, berusaha menahan isak. "Tapi aku nggak bisa, Bu. Aku nggak bisa tanpa ibu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Siti menatap anaknya dengan tatapan terakhir seorang ibu yang menyerahkan seluruh cintanya. "Kamu bisa, Arif. Kamu harus bisa. Ingat, kamu bukan sekadar apa kata mereka. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu." Air mata Arif jatuh ke punggung tangan Siti. Suaranya semakin histeris, tubuhnya bergetar. "Kalau ibu sayang sama aku, jangan tinggalkan aku. Aku janji akan nurut, aku janji akan jadi anak baik, asal ibu jangan pergi." Hening. Hanya suara tik, tik, tik air yang menetes dari atap bocor. Siti mencoba menarik napas panjang, tetapi dadanya naik turun tersengal. Tangannya yang digenggam Arif mulai kehilangan hangatnya. Semakin dingin, seperti diambil perlahan oleh malam. Bibirnya bergetar, mengucapkan kata yang hampir tak terdengar. "Arif, maafkan ibu. Ibu. Jangan ngomong begitu. Ibu," teriak Arif, suaranya pecah, penuh kepanikan. Ia mengguncang tubuh ibunya, berharap itu bisa membangunkan, bisa membuatnya kembali bernapas dengan normal. Tapi tubuh Siti hanya terhuyung lemah, matanya semakin tertutup. Arif meraung, memeluk tubuh ibunya erat, seolah pelukan itu bisa menahan waktu. "Jangan pergi, Bu. Jangan tinggalkan aku sendirian di dunia ini." Pagi itu, rumah kecil di pinggiran kampung terasa seperti kuburan. Matahari sudah naik, namun cahayanya tidak mampu menghangatkan dinding bambu yang kini sunyi. Suara ayam berkokok, suara anak-anak berlari menuju sekolah, suara ibu-ibu berceloteh di depan warung, semuanya terdengar begitu jauh, seolah dunia sengaja menjauh dari Arif. Ia duduk di lantai tanah yang dingin, tepat di samping tubuh ibunya yang kini sudah terbungkus kain putih. Wajah Siti tampak tenang, seakan tertidur, padahal Arif tahu, tak ada lagi napas yang keluar dari bibir itu. Sehelai kain sarung menutupi tubuh mungil yang dulu selalu mendekapnya saat ketakutan. Bau kapur barus menusuk hidung, menambah perih di dada. Tetangga mulai berdatangan, sebagian membawa tikar, sebagian membawa air untuk wudhu, sebagian lagi berbisik-bisik sambil menatap Arif dengan tatapan iba bercampur sinis. Kasihannya, anak itu, sekarang yatim piatu. Yatim piatu? Dari dulu dia memang sudah tanpa bapak. Entah anak siapa. Benar juga, nggak ada yang pernah tahu siapa bapaknya. Dosa siapa yang ditanggung anak malang itu? Arif mendengar semuanya. Setiap kata menusuk telinga, menembus jantung, membuatnya ingin berteriak. Namun mulutnya terkunci, matanya hanya memandang lantai tanah, kosong. Tangannya bergetar, meremas ujung sarung ibunya, seolah itu tali terakhir yang menghubungkan mereka. Hatinya berteriak. Kenapa semua orang melihatku seperti ini? Apa salahku lahir ke dunia? Kenapa mereka terus menyebutku anak haram, bahkan di depan jasad ibu? Air matanya jatuh deras. Namun ia cepat menyeka dengan punggung tangan, takut terlihat semakin lemah di mata orang-orang. Tiba-tiba seorang lelaki paruhbaya, Pak RT, duduk di sampingnya. Suaranya pelan, seolah berusaha menenangkan. "Nak Arif, sabar ya. Ini semua sudah takdir. Kamu harus kuat, jangan patah semangat. Mulai sekarang, kamu sendirian, tapi jangan menyerah." Arif menoleh, menatap mata lelaki itu. "Sendirian? Memangnya ada orang yang mau bersamaku, Pak? Semua orang melihat aku kayak kotoran." Suaranya pecah, penuh getir. Pak RT menarik napas panjang, menepuk bahu Arif. "Bukan begitu, Nak. Kamu masih punya masa depan. Jangan biarkan kata orang menentukan siapa dirimu." Namun sebelum Arif sempat menjawab, ia mendengar lagi bisikan-bisikan lain di belakang. Kalau bukan karena malu, mungkin ibunya juga nggak mau ngakuin dia. Anak itu pasti bakal jadi masalah di kampung. Kata-kata itu membuat dada Arif bergemuruh. Ia ingin berlari, berteriak, menghantam wajah orang-orang yang seenaknya bicara. Namun tubuhnya lemah, pikirannya kalut.
Ia hanya bisa menunduk, menggigit bibir sampai berdarah, mencoba menahan ledakan amarah. Tangan kecil itu masih berada di bahu Arif. Hangat meski tubuhnya gemetar hebat. Arif menoleh perlahan, menemukan sepasang mata bulat milik Dani, anak tetangga yang sering bermain layangan dengannya dulu. Dani tidak berkata apa-apa pada awalnya, hanya menatap dengan wajah canggung, bibirnya bergetar seperti ingin bicara tapi takut salah. Akhirnya, dengan suara lirih, Dani berkata, "Arif, jangan nangis, ya. Kamu masih punya aku." Kata-kata sederhana itu membuat Arif terdiam. Sesuatu di dalam dadanya seperti retak, tapi bukan karena sakit, melainkan karena rasa asing yang baru, harapan. Namun belum sempat ia meresapi, suara-suara sumbang kembali terdengar. "Anak kecil sama anak haram, cocok tuh main bareng. Hati-hati, nanti ketularan nasib." Tawa beberapa orang menyusul, menyayat hati seperti belati. Arif menunduk, wajahnya merah, matanya berair. Tapi Dani berdiri tegak di sampingnya. Lalu dengan suara lantang yang mengejutkan semua orang, ia berkata, "Kenapa kalian ngomong begitu? Dia nggak salah apa-apa. Kalau kalian nggak mau nolong, diam aja. Jangan lukai dia lagi." Semua mata beralih pada Dani. Suasana jadi hening. Arif terkejut mendengar temannya berani melawan orang dewasa. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang tumbuh, seperti api kecil di tengah kegelapan. Pak RT menghela napas panjang. "Cukup. Jangan lagi ada kata-kata yang menyakiti anak ini. Ibu Siti sudah tiada, jangan sampai anaknya ikut mati karena lidah kita." Ucapannya menampar ruangan itu dengan tegas. Perlahan, bisikan-bisikan terhenti. Arif memandang Dani, bibirnya bergetar. "Kenapa kamu bela aku? Semua orang benci aku." Dani tersenyum samar, matanya berkaca-kaca. "Karena aku tahu kamu gak salah. Ibuku bilang, kalau kita lahir ke dunia, itu bukan pilihan kita. Dan aku percaya, kamu anak baik. Aku gak peduli kata orang." Arif tidak sanggup lagi menahan tangis. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat. Namun kali ini tangisnya berbeda. Ada luka, ya, tapi juga ada rasa hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tangisan itu adalah campuran antara kehilangan dan secercah keyakinan bahwa mungkin hidupnya tidak sepenuhnya gelap. Sore itu, jenazah ibunya diantar menuju pemakaman. Langkah Arif goyah, tapi setiap kali ia hampir jatuh, Dani menggenggam tangannya erat. Dan di antara tatapan dingin orang-orang, hanya genggaman kecil itulah yang membuatnya tetap berdiri. Cliffhanger akhir. Saat tanah mulai menutup jasad ibunya, Arif menatap langit yang mulai memerah. Di dalam hati ia berbisik, "Ibu, mereka boleh mencaci, tapi aku akan buktikan, aku bukan siapa yang mereka kira." Dan untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajahnya, meski air mata masih mengalir deras. Masya Allah, itulah tadi kisah penuh haru dari Arif. Anak yang dicap haram, tapi tetap tegar melawan rasa sakit demi menemukan siapa dirinya di mata dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan tombol like, tinggalkan komentar kalian tentang pelajaran hidup apa yang bisa diambil dari cerita ini, dan jangan lupa juga untuk share video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah darinya. Saya doakan untuk kalian semua yang sudah setia mendukung channel ini, semoga selalu dilindungi Allah, dilapangkan rezekinya, dan diberikan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.